Naruto atau Berserk? Naruto. Naruto atau Hunter x Hunter? Naruto. Naruto. Naruto atau Bleach? Naruto. Naruto. Naruto atau Jujutsu Kaisen? Jujutsu. Jujutsu atau Dragon Ball? Dragon Ball. Dragon Ball atau One Piece? Oh iya, angin lagi. Soalnya Dragon Ball itu emang menemani mata kecil. Mata kecil. Emang One Piece enggak? One Piece soalnya di TV ku Cuma sebentar ya. ya sebentar. Tapi tetap One Piece. Oke, One Piece. Kalau gitu gue Dragon Ball. neng kono awak dhewe. Legend ya, tetap. Iya, tetap legend, sama-sama legend. Pencetus anime pang ya. Termasuk legend lah, yes, legend. Berarti kita hari ini akan bahas tentang One Piece ya. One Piece. Oke, sudah ditemani sama teman saya. Apa yang membuat sampean suka dengan One Piece? One Piece. Pertama sih karena mungkin pertemanannya ya. Pertemanan. Karena di One Piece itu kan apa ya, sosok Luffy dengan Krunya. Iya, kru dengan Nakamanya. itu kan sangat apa ya Mas ya, kayak peduli, care, dan itu sih dibutuhkan kita saat masa remaja kan, mencari mana. Iya. Tadi awalnya dari situ. Pencarian jati diri ya. Waktu masih pencarian jati diri ya. Jati diri sama senang tentang persahabatan. Oh iya, oke. Kalau sampean. Aku, oke. Aku seneng neng One Piece itu mergo karena di One Piece itu ada kekuatan-kekuatan yang tidak istilahnya apa ya? Tidak lazim gitu loh. Kalau anime pada waktu itu, kartun waktu itu kan contoh aja Fairy Tail itu kan kekuatan api, naga dan lain-lain. Kan One Piece enggak? Kan One Piece enggak kan? Contohnya Bleach itu kekuatan samurai gaib kan ya, Shinigami kan, Shinigami dan lain-lain. Dan rilisnya One Piece itu kan hampir sama di tahun-tahun 2000-an kan, seperti Digimon. Bener. Ada Digimon, terus Pokemon dan lain-lain lah. Tapi yang paling aneh menurutku One Piece, dia jadi karet. Oh, iya. Sederhana, sesimpel kuwi karet. Sesimpel itu. Sebenarnya generasi kita 90-an era itu dekat sekali sama itu ya. Kartun lah zaman itu. Iya, kartun. Setiap minggu, men. Setiap minggu. Mulai subuh jam 5 sampai jam 12. Jam 12 itu terakhirku mungkin Power Ranger ya. Terakhir ya Power Rangers. Kita jam 10 jam 11-an nih. Sama SCTV kan. Menemani kita waktu itu. Makanya kartun-kartun apapun itu mesti melekat tahun banget. Iya. Karena sekarang udah lebih canggih ya, ada sosial media sama aplikasi, banyak orang yang akses. Makanya orang ibu sekarang nggak terlalu gimana ya ngomongnya. Dulu kan kayak masih kuliah, masih suka nonton anime kan aneh Mas ya. Iya. Kita nggak pernah cerita. Tapi sekarang lebih banyak ya. Tapi lebih banyak. Akhirnya lebih pede. Lebih pede. Iya. Orang yang mulai menonton. Dan momen yang paling tidak disukai pada waktu itu kalau ada tinju. Iya kan? Pasti tayangan kartun itu kan dihilangkan kan, pindah nunggu 1 minggu lagi kan. Kayak gitu. Nah, itu alasan saya dan teman saya suka One Piece. Iya, One Piece. Itulah kenapa laki-laki itu nggak pernah bisa lepas ya dari kartun. Bener ya. Kalau mereka masa kecilnya kartun ya mungkin jangan lepas. Karena zaman itu hiburan kita kan TV ya. TV. Kalau lihat TV. Kalau nggak TV ya main sama teman. Jadi hampir semua anime sebenarnya nonton sih. Cuman paling menurut kita keren sampai saat ini ya One Piece ya. Karena semakin lama, semakin kesini semakin ini kita baru ngerti bahwa yang selama ini kita karet ternyata enggak. Ternyata enggak. Dan ditambah lagi itu dunia One Piece itu kan relate dengan dunia nyata. Relate banget kan. Nah, sekarang pertanyaannya, karakter yang paling sampean suka di One Piece? Karakter. Paling oke nih. Siapapun, boleh dari Straw Hat, boleh
Berapa? Jumlahnya berapa? Satu aja. Satu tok. Waduh, satu. Wes mau berapa? 2 boleh, 3 boleh wes. Sebenarnya ada beberapa sing buat terkesan ya, karena mungkin persona atau alur cerita yang disuguhkan sama Eiichiro Oda. Yang pertama pasti ya tetap MC-nya Oh iya MC nih. Luffy. Kalau Luffy itu aku suka karena cara dia apa, kayak biasanya kalau MC lain atau karakter lain itu ada ini mas, kayak ngomong sendiri di pikirannya atau di apa, di suara hati ini. scene, ya apa, suara hati atau scene antara dia bercakap. Kalau Luffy tindakannya itu kayak Langsung gak aja ada, gitu. iya, Gak mikir ya. gak ada omongan, gak ada interaksi sama krunya, tindakannya langsung aja. Itu kan kayak menunjukkan kejantanan seseorang cowok ya. Pokoknya ini jatuh sih dia urusan buri. Tapi kan Jatuh sih kalau urusan kita dalami tentang karakternya itu kayak keren loh. Dia itu maksudnya apa ya, nggak ada penjelasan kalau dia ngelakuin sesuatu, tapi kita sebagai penonton ngerti maksudnya gitu. Oh ya, pesannya masuk. Pesannya masuk. Pesannya masuk ke penonton. Nah, Oda itu membuat karakternya si Luffy itu kayak gitu. Nah, itu menurutku sangat keren Masuk, banget ya. Masuk. Soalnya nggak banyak tokoh anime atau MC anime itu dibuat kayak gitu. Oh iya. Jadi pendeskripsian tentang karakternya itu balik lagi ke sudut pandang penontonnya. Nah, nomor 2 itu ya tetap wakil kata. Zoro mau di gimana pun juga tetap the best lah. Kalau misal antara Luffy sama Zoro sebenarnya berat nih. Zoro sama Luffy menurutku hampir sama. Kalau aku suka ya. Tapi Pada seneng lah ya. seneng. Pada Kalau seneng. dibilang sama nomor 1 itu susah. Karena Zoro itu tipe orang yang pertama setia, loyalitasnya tinggi, apalagi di momen yang wah, yang itu loh apa namanya, pas waktu dia ngambil semua Rasa sakit. yang Luffy, nah terus dia ngomongnya apa, saya tidak apa-apa. Oh iya. Itu ning arc apa ya? Itu art Bug. Oh iya, Title Bug. Itu yang dia ngomong, Musuh zombie kan ya? ya dia kan ngomong tidak terjadi apa-apa. Oh iya. Iya kan? Itu kan Dan dia masih kokoh berdiri. ya, sebelum orang Keren. ngomong tentang laki tidak perlu cerita, Zoro udah melakukan Iya lebih dulu ya. Lagi-lagi tidak bercerita. itu kan scene tahun 2000 berapa nggak? Oh lama itu. Lama. 2010 11 kayaknya. Pokoknya di sebelum 2015. Iya benar. Itu kan udah Lama lah banget. itu. Nah, Zoro udah melakukan kayak gitu apa? Yang Laki-laki tidak iya, bercerita. Laki-laki tidak bercerita. Terus yang ketiga ya. Terakhir siapa ya? Terakhir Boleh di luar Straw Hat boleh. boleh dulu Straw Hat. Kalau Straw Hat cuma 2 itu sih. Oke. Yang lainnya Yang lainnya ampas. suka cuman ya Robin bagus, tapi kan kurang greget ya, Kurang menggigit. Ya? kurang menggigit. Siapa mas ya? Paling 2 itu sih sebentar. Kalau di luar itu masih bingung, banyak soalnya. Kalau sama sendiri 3 Tiga ya. Boleh di luar Straw Hat ya. boleh. Boleh Terus di luar alasannya apa? Minimal 1 di Straw Hat. yang Oh, lainnya oke. Minimal di Straw Hat 1 ya. Usop. Usop. Yang pertama Usop. Kenapa mas? Kenapa Usop ya? Usopnya bagus loh. Soalnya Usop itu penggambaran orang di dunia nyata. Nah, itu. Tidak semua orang itu berani terus dan tidak semua orang itu penakut terus. Usop ada di tengah-tengah itu. Yeah. Dia tidak selalu takut dan tidak selalu pemberani terus. Impiannya dia ingin jadi hal yang ingin jadi kesatria kan, ingin jadi kesatria terkenal kan, paling berani di lautan ya. Yeah. Paling berani di lautan. Katanya ini alfabetnya mungkin itu gongnya Usop. Ya mungkin. Ditambah lagi gongnya Usop kan jadi dress rasa itu tuh. Iya, Gat Usop gitu. Usop. Nah, Usop itu penggambaran orang di dunia nyata kalau menurut saya. Karena orang tidak selalu takut dan tidak selalu pemberani. Dan Usop itu kan selalu menang dengan cara satu, dia nipu kan. Iya. Seringnya makin nipu kan.
pakai palu 100 ton, pakai apa? Kecuali setelah dia di apa namanya? Setelah time skip itu kan lumayan dapat kekuatan lah ya. Tapi kekuatannya itu kan bukan dari haki, bukan dari buah iblis kan, tapi kan dari sains kan. Sains atau apa sih? Sains, Ya, penemuan Dia kan. lebih ke sebenarnya ilmuwan ya. Itu tentang menteri kehutanan. Menteri kehutanan. Dia kan latihannya di hutan. Tapi karena apa ada Frankie, jadi potensinya Usopp agak menurun. Agak menurun. Soalnya sebelum ada Frankie kan yang membuat senjata Nami. Oh iya benar. Apa namanya perbaikan kapal kan Perbaikan kapal Usopp semua walaupun ini pengetahuan. intinya kan itu ya. Nah, itu karakter yang tak suka. Tapi ini Mas, kalau ngomong Usopp itu kerennya dia. Meskipun Usopp itu Straw Hat, yang di dalamnya isinya orang-orang yang punya kekuatan Full power lah. dia itu tidak berusaha untuk memakan buah iblis. Iya benar kan? Iya kan benar. Dia masih pengen menjadi manusia itu sendiri itu. Nah, Padahal makanya itu dia kan aku seneng sama Usopp itu. kan termasuk trio ibu lemah ya. Dia pack-packnya Straw Hat kan. Dan Tapi keren. Usopp itu kan kalau nek wong Jawa ngomongnya ndabul. Iya. Ketika sebelum ketemu Luffy kan dia ndabul kan Neng. Tapi setiap omongannya itu hampir rata-rata jadi kenyataan. Hampir jadi kenyataan kan. Elbaf dan lain-lain dan gongnya itu di Elbaf ini ya. Bahkan sampai itu si Kadovi bikin teori kalau nanti di Elbaf itu Usopp akan gugur gitu kan. Dia Karena itu, ngasih konspirasi ya. Iya, ngasih konspirasi itu kan. Ya mungkin terlepas Dia dari karena itu kalau teorinya beda-beda kan ya. boleh spoiler kan Himu katanya datang karena omongan Usopp. Mainnya kan gitu. karena omongan Usopp. Iya. Itu yang pertama si Usopp. Karena penggambaran di Manusia kenyataan ya, seperti itu. manusia pada Benar-benar umumnya. manusia pada umumnya. Terus selain Terus yang kedua, kok jadi lali aku ya? yang kedua, enggak. Yang kedua itu di luar Straw Hat ya. iya. Di luar Salah, Straw Hat di ya. dalam membawa di luar Dovi. Flamingo. Kenapa? Walaupun dia villain ya. Ya. Walaupun dia villain. Dovi salah satu orang yang tahu rahasia Marijo. Dia kan mantan si Cibukai. Mantan apa? Mantan Ryubito. Tenryubito kan. Keturunannya ya. Nah, mantan keturunan Tenryubito. Otomatis dia tahu sedikit ataupun banyak tentang kejadian di dunia One Piece. Kayak itu dong, pas waktu dia di penjara deh, sebelum dibawa ke kapal setelah ditangkap itu kan ditemani sama siapa yang namanya? Okiji atau siapa itu pas di dalam kapal mau Iya. di Gordon. Dia kan ngomong bahwa di Mario 2 itu pasti ada, berarti nggak mungkin berusaha di atasnya pasti ada orang. Ya benar. Dari sisi itu kan mungkin dia juga tahu. Sudah tahu sebenarnya. Nah itu Dovi. Kenapa aku seneng Dovi? Dia itu santai banget walaupun dia villainnya. Walaupun dia villainnya. Dan ketika di Impel Down level 6 kan ya, dia tidak berusaha untuk kabur. Dia tetap santai, tetap sewantai. Tetap sewantai dan seolah-olah dia tahu kalau dia akan bebas. Entah bagaimanapun caranya ya, entah bagaimanapun caranya. Dia tahu dia akan bebas. Yang kedua. Ketiga. Kozuki Toki. Yang kita lihat. Kozuki Toki. Kozuki Toki itu aku suka. Walaupun dia cuma sekilas ya di flashback ya, di cerita flashback. Toki itu menurutku dia orang dari zaman Ancient Kingdom. Kalau menurutku ya, teoriku. Karena dia kan kekuatannya bisa lompat ke masa depan. Nah, salah satu menurut saya sendiri, Kozuki Toki adalah salah satu karakter yang misterius selain Joy Boy, selain Imu dan lain-lainnya. Salah satu karakter yang misterius. Iya sih. Memang dia bermarga Kozuki lah. Kita tahu pembuat Poneglyph itu kan Klan Kozuki.
dan pembaca apa namanya? Pembaca tulisan poneglyph itu kan orang-orang dari Kozuki juga kan. Iya. Bisa jadi Roger bisa ke pulau terakhir di Laktel itu salah satunya dapat kisi-kisi juga dari Toki. Ya, ya. Mungkin ya. Soalnya kan setelah itu kan si siapa Oden kan bikin jurnal tuh. Bikin jurnalnya si Oden kan. Mungkin itu cerita dari si Toki itu sendiri. Barangkali walaupun pas ning Laktel Toki gak ikut. Gitu ya karakter-karakter yang kita suka ya. Sama nama apa tadi? Luffy sama Zoro. Satunya bingung. Saya bingung. Aku telu. Usopp, Dovi karo Toki gitu. Si Toki. Terus momen apa Mas? Yang menurut saya sampean epic. Maksudnya sampai mungkin kalau buat cowok kan jarang sampai apa ya? Berapa ya Bang? Sampai Tersentuh ya sampai tersentuh. Sama alur ceritanya pas momen apa? Kalau tersentuh Marineford dengan si kapal terbakar itu duluan mana? Duluan kapal terbakar. Ya. Itu habis nyelamatin Robin. Scene aku sampai merinding mau ngomongnya. Scene paling menyentuh bagi sampean bagiku ya. Ketika Usopp diusir Luffy. Kondusir mah. Iya intinya karena dia kan ngajak tarung, menantang duel intinya gue. Mungkin karena bener nggak salah juga ya untuk Usopp karena omongannya Luffy kan pedes. Iya minta ganti kapal. Iya. Dan kan baginya Usopp kan ini pemberian dari siapa itu si Putri kan. Siapa namanya? Siapa ngelali. Mary atau siapa itu. Nah, pokoknya itu menurutku kan nggak terima ya. Menurutku scene paling dramatis banget. Itu kan sebelum momen pertarungan antar kru ya itu ya. Antar kru ya. Jadi jauh sebelum ada Whole Cake Island yang siapa? Sanji versus Luffy. Itu kan kalau Luffy kan nggak ngelawan. Tapi kalau Usopp kan sama Usopp ngelawan. Duel karena itu duel. Hancur kan Usopp hancur kan. Zaman itu kan Luffy belum sekuat sekarang ya. Yeah. Tapi kalau misal di Whole Cake Island Sanji ngejar Luffy, bayangin ada Zoro. Wah. Soalnya pas momen itu Usopp aja kan waktu habis pertarungan si Luffy sama si kru yang lain kan mikirnya ya udah Usopp diajak balik. Mau diajak balik kan. Tapi akhirnya Zoro kan ya tegas untuk ngasih tahu kalau misal kamu mau jemput si Usopp, aku keluar dari kru. Karena baginya Zoro ini bukan mainan anak-anak. Petualangan anak-anak mas. Iya benar. Petualangan bajak laut serius. Nah, soalnya jadi sebagai leader kamu harus menunjukkan bahwa kamu ini nggak direndahin sama anak. Iya benar. Tapi itu momen yang menurutku paling epic sih menurutku. Sampai akhirnya makanya Usopp kan yang sampai akhirnya Usopp kan nggak ngerasa bersalah tuh. Iya. Sampai ditinggal itu baru dia tahu. Iya baru tahu. Bahwa emang dia itu yang salah Usopp. Harus ngomong sama. Karena memang petualangan gini nanti New World dunia baru kan kapal yang lama apa sih Mary Go kan gak kuat. Going Mary. Nah, Going Mary kan gak kuat. Sudah tidak kuat. Tapi kerennya Oda itu alurnya itu lambat. Lambat banget. Tapi apa ya? Ada proses maksudnya kayak menurutku ya. One Piece itu kan awalnya emang bener kayak gitu. Kalau mau buat cepet kan nggak bisa. Karena tokoh utama yang diambil itu fungsinya Luffy yang belum punya kekuatan sekuat itu. Kuat sekarang. Dragon. Iya. Soalnya dia pernah ngomong kalau misal Dragon mungkin One Piece itu selesai 5 tahun atau berapa tahun. Karena MC-nya Luffy yang mengembangkan buah iblis dari nol ya kan. Iya benar. Makanya lama prosesnya kan. Dari teman-temannya yang nggak punya overpower dulu awalnya kan sampai dibuat sekarang kan itu proses mas. Nah, kalau menurutku yang One Piece itu dipercepat di time skip. Makanya disebut time skip gitu. Soalnya kalau misalnya mau dijelasin bahwa
bisa Panjang. berapa tahun. Panjang kan, panjang lebih panjang lagi. Makanya yang dikritik sama mungkin penonton atau penikmat anime lain, kalau setiap anime pasti ada proses gimana cara dia memperoleh kekuatan. Iya betul. Nah, di One Piece Latihan, itu kan? nggak ada. Gak ada. Ya, yang mereka nggak suka kan itunya tok toh. Ya, Hmm. Naruto kan pasti Ada proses belajar, latihannya. Luffy Ya, bukan ada kebetulan. latihan. Latihan cuma beberapa kali kan ya. tapi yang lain kan nggak. Iya. Iya. Dan Cuma sama latihannya relek nggak itu jelas, iya, sama relek itu aja. Sama yang kayak Zoro matanya itu ketutup ya. Oh iya iya. Sama- Lawan babon. Nah, betul. Lawan babon. Kalau di anime lain, Hunter x Hunter, Jujutsu dan lain sebagainya dijelaskan kan proses dia Oh, iya, mendapatkan iya. kekuatan itu. Latihan keras Ya, kan. kedua itu mau musuh wizard latihannya berapa lama? Nah, di dalam ruangan itu kan. Pokoknya Iya, iya, kalau dia benar-benar. dapat musuh pasti ada apa? Pelatihan. Pelatihan. Ya itu sih menurutku momen yang Sama paling itu ya. gung sih menurutku. Paling Salahnya nih aku merinding nih. Selain itu ya mungkin banyak sih ya yang lainnya. kayak sama nih penggemar Usop. Iya sih ya, penggemar Usopp ya salah satu. Momen Nah. Usop. Momen Usopp. Terus momen sing api ini ketika di Water Seven kalau tidak salah ya, sing Usopp bener, Usopp tadi mana? sogeking Usop mana? menani apa Bener. bendera pemerintahan dunia. Dunia. Saya bayangkan Usopp buah iblis gak duwe, Iya. haki gak duwe, Iya. bermodal ketapel, wani berani Menantang. membakar bendera pemerintahan dunia. Bayang gitu. Keren. Usopp gitu. Usopp. Seorang Usopp, makanya disebut God Usopp. God Usopp. Dia itu kayak punya itu ya. Sama kayak Bagi. Iya bener, hokinya gede. Nah itu kalau misal bahas Bagi melebar lagi ya. Bagi pun itu masih misteri. Misteri loh. Dia berambut biru loh. Rambut biru dan kita belum diketahui Bagi itu keturunan siapa karena pas waktu Bagi ditemukan itu bareng sama Seng. Seng di kapal. Iya. Seng Seng terus keluarga Maria Joa. Iko siapa sih? Santri Bito. Jenengnya apa? Kerlin. Kerling. Cikerland kan. Kerlang. Dia kan keturunan Santri Bito sendiri kan. Ya salah Si satu. Kerling. Si Kerling. Si Usopp rambut biru yo, bayang. Bukan. Bagi. Iya bagi berambut biru. Rambut biru ya kan. Yang berambut biru kan cuma Vivi. Vivi dan Lily. Kerling. Lily kan. Kau namanya Mas? Gak ada nih tuh sopo nih. Gak ada kan. Cuma itu tuh. Makanya itu gue. Sultan. Makanya gini. Yonko keempat kaisar laut itu kan mereka punya privilege yang gede ya. Oh. Shanks keluarga Vigerland, Ya. Luffy Anak revolusioner. anak revolusioner dan cucu Pahlawan angkatan laut. pahlawan angkatan laut. Siapa? Kurohige, Teach, anak Rock. Rock Disebek. Iki sopo iki? Kan nggak mungkin orang Gak sembarangan. mungkin orang sembarangan. Makanya kayaknya Oda itu masih itu menyimpan tentang itu Bagi. Masih Untuk menyimpan nanti ya. kartu AC. Untuk nanti ya. Siapa tahu yang jadi raja bajak laut kan Bagi. kamu itu ya. Konyol. Kalau menurut sampean, momen yang paling sampean suka di One Piece? Banyak sih Mas benar. Yang Momen Eh, banyak. nomor satu. Nomor nomor satu. Ya apa ya? Kalau bilang nomor ini susah. Ada itu yang Yang mungkin berkesan. Paling- berkesan. ada dua ya, tak sebutin dua ya. Mm-mm. Pertama itu yang waktu ya Zoro itu. Zoro waktu ditilerbak. Zoro waktu diteler. Oh berarti sama emang penggemar Zoro berarti. Ah. Penggemar Zoro ya. Aku Penggemar respect Zoro. tentang kok iso ya Oda buat orang yang rela mati terus gak ada yang pengen tahu. Maksudnya? Kan pengorbanan Zoro itu dia nggak pengen dapat validasi dari Oh iya. siapa tuh. Maksudnya dia gak cerita-cerita Gak ke cerita, orang. gak pengen ada yang tahu bahwa bahkan kalau misalnya ada yang tahu mungkin dia Menutupi. malah takut takut kalau Luffy-nya nanti sedih karena kan krunya berkorban untuk dirinya. Mm-mm. Yang tahu Sanji, Brook,
sampai akhirnya Brook mau jadi krunya karena ngelihat setia itu ya Krunya, iya bener. Terus Ya walaupun enteng banget ya, maukah kau bergabung? Oke. terus Robin sama dua anggota anggota bajak laut yang sing yang anak gue Lala itu loh. siapa itu? Ya itulah pokoknya itu ya. PBG ya. Anak Big Mom itu kan. Big Mom, ya. Siapa kayak itu? Krunya itu. Iya benar. Jadi yang tahu kan cuma beberapa orang dan Zoro nggak tahu kalau mereka tahu. Itu kan keren banget. Dan setelah itu kebahagiaan Zoro berkurang, menghilang. Gak pernah tertawa. Kalau Zoro nggak pernah tertawa karena Marineford. Dia nggak ada di sisi Luffy kalau Ace meninggal. Oh iya benar. Salah satu faktor itu tuh. Faktornya itu. Setelah itu dia udah nggak jarang tertawa sampai berbahaya. Cuman senyum. Iya benar. Jadi momen pas waktu itu kan yang sering juga dibuat meme itu pas posternya Zoro. Posnya gitu ya. Itu posternya Zoro kan banyak, tapi yang diambil ini pas menerima Nikyu Nomi. Itu sama pas Robin pengen hidup. Oh itu ya pas waktu momennya. Soalnya kan Usop manah juga itu kan. Waktu aku lihat awal-awal Robin itu emang gak respect mas ya. Dari dia kan villain kan. Villain, anak gue krokodil. Anak krokodil, Mister Two. Bukan Mister Three. Mister Wonder apa? Mister Wonder atau apa? Oh yang Robin itu Mister apa? Mister Wonder atau apa? Ya pokoknya intinya adalah pokoknya di bawahnya krokodil. Okay. Bawahnya krokodil pokoknya Alabasta ya. Itu kan dia itu kan gabung di kru, nggak ada persetujuan kru atau Luffy, kan dia tiba-tiba masuk. Terus waktu dia diculik kan sebenarnya dari pemikiran sendiri. Ngapain tuh ditolong lo? Iya. Darin loh ya. Dia sing tujuh cuma Luffy toh kan. Sebenarnya kan dari awal dia masukkan untuk kalau kita sebagai orang awam niatnya ya untuk menutupi diri kan, biar dia ada yang jaga. Ben selamat lah. Dia kan nggak peduli sama tim ini, maksudnya bajak laut krunya Luffy itu waktu awal-awal. Makanya waktu dia diculik, diambil sama CP9, itu mikir tuh ya udahlah biar. Tapi Luffy kan ngotot. Luffy ngotot, pengen ngamatin dan teman-temannya juga mau bantu. Ikut. Sampai akhirnya aku tahu waktu Robin diminta kan nggak mau terus dan dia pengen mati. Iya. Sampai akhirnya dia pengen hidup. Iya, satu kata itu. Ya, pengen hidup. Terus akhirnya momen itu Usop ngetapel gitu kan. Jadi merinding kan tuh. Merinding bener itu. Akhirnya Luffy minta Usop untuk ngetapel itu, membakar World Government itu ya. Dia menantang melawan pemerintahan dunia. Iya benar. Dari kilas balik Luffy melihat Robin itu punya sisi baik karena dia pernah ditolong waktu di Arabasta waktu mau mati. Dia ditolong sama Robin. Nah mungkin dari sisi itu pun dibuat dasar dari Luffy mengajak dia jadi kru. Soalnya Luffy kan tipe melihat sisi baik meskipun sedikit. Oh iya benar. Kalau ada sisi baiknya baru pasti dia ingat kan gitu. Ya, baru dia ingat. Itu sih. Jadi kalau membahas One Piece itu banyak banget ya. Mulai dari gak selesai ya. Soalnya per arc. Apalagi kalau kita bahas karakter arc terlama. Bukan arc terlama ya. Kalau ada arc yang membosankan kan tetapi ternyata penting. Apa? Itu pas musuh yang kekuatan memantul ya Pak? Foxy yang lomba-lomba yang copot diculik, yang kalah main game terus dia jadi itu dah kayak Davy Games, Davy John Games ini ya. Di art itu ada hubungannya sama dunia One Piece. Iya benar. Ternyata sering dipakai Davy apa namanya? Rock Sebek untuk merekrut anggotanya. Makanya dia dapat stigma, dapat itu kan dari itu ya benar. Itu apa namanya? Perlombaan itu dan itu kan udah dilakukan jauh sebelum Rock.
David Dejon dulu. Iya. Iya nggak salah ya. David Dejon. Namanya kan apa? Devi apa gitu ya. Ya, pokoknya Itu kan penyanyinya Devi. David Dejon atau apa. Nah itu kan Hoxie itu ternyata permainannya masuk lagi di cerita Masa kini ya. Masa Masa kini. itunya masane One Piece. masa Masane si Jadi Luffy. kita tahu oh maksudnya game itu kayak yang Dek Foxy. Padahal nggak iya. perlu menjelaskan atau Tapi dijelaskan lewat lewat tin. scene, bukan scene ya, apa? Eh, Lewat arc-nya art itulah. itu ya. Itu makanya Itu keren sih. lama Menurutku nggak- dan membosankan ya. Bukan lama ya tapi itu kayak Membosankan. menurutku nggak penting. Iya. Tapi Ternyata ternyata penting. tapi lucu sih pas art itu. Kalau art terlama nek menurutku kalau Dressrosa. dijadiin itu ya. Atau Wano. Dijadikan anime yang paling lama menurutku itu Dressrosa. Dressrosa. Lama banget itu. Dan Oda mengakui itu ya. Iya. Dan Oda dan makanya aku mengikuti waktu art Dressrosa itu iki kapan baris sih? Kapan selesainya sih Tahun. arc ini? Hampir setahun loh. Hampir setahun. Gila itu. Tapi emang nek kalau menurutku ya kenapa arc itu dibikin lama? Karena apa musuhnya adalah mantan Tenryubito. Oh iya. Gak mungkin kan ketika musuh dari para bajak laut atau para orang-orang di dunia One Piece itu adalah Tenryubito, naga langit. Masuk dibuatnya selesai dalam waktu cepat kan gak mungkin. Ya walaupun molor muter-muter ya, Oh mungkin karena emang udah keasikan dia. Dan mungkin dia juga sih. paling menjelaskan tentang perubahan paramecia yang awakening. Ya Ada Flamingo termasuk tipe paramecia yang iya. udah awakening. Kening. Soalnya awal-awal pemunculannya itu kan kita nggak tahu Kekuatan dia apa? Dia itu apa kayak Logia tapi kok bisa terbang. Ternyata dia menggunakan benang yang keluar dari tubuhnya kan. Nah, dan dari situ, sama ingat Mas Arif. Mas Arif, dia bikin teori. Jadi waktu Dressrosa, dia bikin teori. Awakeningnya Luffy itu adalah getah karet. Bayang no, kan sama-sama paramecia kan waktu itu. Jadi si Dovi bisa mempengaruhi lingkungan, jadi benang semua. Ya, otomatis ketika paramecia awakening, berarti kan kalau Luffy itu karet, berarti kurang lebih bisa bikin lingkungannya jadi karet ataupun jadi getah karet. Dirinya dari karet. Dirinya jadi karet atau lingkungannya jadi karet. Wih, teorinya Mas Arif pada waktu itu. Dan sekarang ternyata memang dunia di lingkungannya bisa mantul-mantul dan lain-lain. Ya karena itu kan apa? Imajinasi ya. Ya itu dari perubahan karet itu loh mas. Iya. Entah jadi apa. Iya lah ya makanya teori. Jadi sebelum itu tahun 2017 ya kalau nggak salah ya artis selesai. Lupa. Dressrosa sekitar 2017an itu. Dan Mas Arif ya kapan-kapan lah saya tak bikin konten sama Mas Arif. Mas Arif bikin teori bahwa awakening si Luffy itu adalah getah karet dan bisa membuat lingkungan jadi karet gitu. Itu dari 2017 dan Oda nyempilnya di 2025 ya. Iya nikah. Tapi nikah pun masih itu ya. Masih belum tahu belum pasti ya. Sampai apa Luffy bisa ngembangin. Soalnya imajinasi kan terlalu luas. Terlalu luas. Soalnya kita sampai sekarang belum tahu Luffy sebenarnya itu kekuatannya seperti apa. Karena ini baru awal aja ya diperlihatkan bahwa sebenarnya Luffy itu bukan karet loh. Iya. Makanya yang paling dinanti-nanti itu kan kalau mau loncat ya. Itu Nomi model Nikah. bukan. Chopper. Oh itu ya. Itu masih disembunyikan. Soalnya yang lain udah ditunjukkan dia punya awakening lain, maksudnya ada tipenya. Punya wujud kan. Punya tipe kayak model nikah, berarti kan ada tipe kayak karet sama karetnya ya. Terus Sengoku Buddha. Terus itu anjing itu siapa? Penjaga itulah pokoknya ya itu. Itu kan mereka disebutkan, sedangkan Chopper kan sampai sekarang belum. Dan ditambah kemarin ya kan, yang spoiler itu loh. Si Chopper bisa menetralisir demi reversi. Itu kan akhirnya membuat tanda tanya. Wujud aslinya Nikai, wujud aslinya Hito nominya si Chopper itu apa? Terus kalau nikah wujud aslinya bagaimana kan belum ada yang tahu. Belum ada yang tahu. Kita tunggu itu ya. Oke, pertanyaan terakhir. Oke. Soalnya banyak ya. Banyak. Mungkin kita next time kita bahas. Pertanyaan terakhir. Menurut sampean, Im Sama itu bos terakhir atau bukan? Iya. Bos terakhir.
Tapi yang bakal kita nggak jadi marah sama Im sama ya. Mungkin keunikannya ada ini. Mungkin udah bakal ngasih alur cerita yang akhirnya kita bisa berdamai dengan apa yang sama kayak gitu. Oh iya. Itu hampir make sense sih dengan teori yang tak tanyakan di AI. Ya, nanti kita lihat ya teorinya di AI. Soalnya kalau menurutku dari Oda membuat sebuah cerita, setiap karakter itu punya alasan kenapa dia melakukan hal seperti itu. Sampai kita kan sering kali loh dari villain itu yang jahat karakter One Piece. Pada akhirnya kita nggak jadi marah sama mereka. Oh iya. Karena mungkin ceritanya kayak Kuma, Oh iya. Robin, kayak Doflamingo, kayak Caesar dan banyak lagi kan kayak Smoke. Oh iya, Smoke, Sanji, termasuk Kaido pun kan punya alasan tersendiri. Akhirnya kalau kita menonton One Piece setelah dijelasin tentang sejarahnya Fishman Island. kan kita akhirnya nggak jadi marah. Iya, benar. Kayak kita ngerasa bahwa ya bener lah dia ngelakuinnya karena ada alasannya. Iya. Mungkin kalau kita nanti lihat Im sama setelah dijelaskan sama Oda kenapa dia sampai kayak gitu, kita bakal menormalisasi hal yang dilakukan Imu. Jadi nggak jadi kayak jadi marah. Nggak jadi benci gitu. Iya benar. Soalnya kalau kita lihat sama Sang Cahaya siapa? Kizaru nangis. Kizaru ternyata orang baik. orang baik. Di momen dia membunuh sahabatnya sendiri. Iya. Dia kan ngomong sama. Kalau seumpama Kizaru itu orang jahat, Straw Hat itu sudah hancur di Sabaudi. Itu salah satu. Terus ada misteri kan kemarin siapa yang mindahin Luffy? Siapa yang ngasih makanan Luffy itu? Oh iya benar. Kan misteri ya? Iya misteri itu. Makanya Oda itu berarti menurutmu Im sama itu adalah bos terakhir ya? Kalau menurutku iya. Oke. Dan sekarang pun ini spoiler ya. Tapi buat teman-teman yang nggak mau spoiler ya, maaf ya. Wujudnya Imu kan menurutku ini hibrid, belum wujud asli. Oh iya. Ya kan? Soalnya masih punya tanduk. apa itu sebenarnya? Awan hitam di belakangnya. Kemungkinan dia belum menunjukkan wujud asli dari Im sama itu. Ya berarti hampir sama si Nika kan belum menunjukkan wujud asli dan si Chopper belum menunjukkan wujud asli. Oke, kita bahas di lain waktu. Sampai jumpa.